Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di mata kuliah etika profesi. Ya, kali ini kita memasuki tatap muka ke-8. Ya, sebelumnya kita sudah lakukan atau sudah ada jadwal UTS. Setelah UTS kita lanjutkan lagi untuk tatap muka yang ke-8. Ya, seperti yang sudah kita rencanakan sebelumnya, ya, seperti yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa untuk tatap muka sebelum UTS 1 sampai 7, ya, saya bagi di mana tatap muka awal 1 sampai 7 merupakan waktu di mana kita membahas etika bisnisnya. Nah, setelah UTS mulai tatap muka ke-8 sampai ke-14 mulai kita bahas mengenai etika profesi. Nah, jadi kali ini kita akan bahas mengenai etika profesi. Nah, kata profesi merupakan kata serapan ya dari bahasa Inggris profess dengan arti janji untuk memenuhi kewajiban melakukan suatu tugas khusus secara tetap atau permanen. Ya, nah, seringkali kita rancu profesi sama tidak dengan pekerjaan. Ya, tapi ternyata profesi tidak sama dengan pekerjaan. Suatu profesi sudah pasti menjadi suatu pekerjaan, tetapi suatu pekerjaan belum tentu menjadi profesi. Nah, apa letak perbedaannya? Ya, kalau pekerjaan adalah kegiatan yang tidak bergantung pada suatu keahlian khusus, ya. Jadi pekerjaan itu kemungkinan siapa saja bisa melakukannya, gitu ya. Jadi dalam pekerjaan itu tidak bergantung pada suatu keahlian, keterampilan, pengetahuan, kualifikasi maupun pelatihan khusus. Jadi tidak ada skill khusus ya, bidang ilmu tertentu ya yang harus dipelajari ya untuk melakukan suatu pekerjaan. Ya. Jadi setiap orang dimungkinkan untuk memiliki pekerjaan. Nah, di sisi lain bagaimana dengan profesi? Profesi adalah suatu kegiatan yang sangat bergantung pada keterampilan, pengetahuan, kualifikasi ataupun pelatihan tertentu. Ya, jadi tidak setiap orang bisa ya berprofesi tertentu. Jadi karena mereka harus punya keterampilan, pengetahuan, kualifikasi ataupun mereka punya pelatihan tertentu baru bisa disebut sebagai profesi. Nah, profesi ya diakui atau dibenarkan apabila dalam praktek atau tindakannya mereka mengaktualisasikan janji kepada publik ya dalam mengembangkan kebaikan yang telah diterima dan dipahami secara umum. Ya, jadi masing-masing profesi ya itu bisa dikatakan profesi bila mana mereka melakukan tindakan sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan kepada publik ya dalam mengembangkan kebaikan yang telah diterima dan dipahami secara umum. Ya, misalnya contohnya seorang dokter. Ya, kita tahu bahwa dokter itu adalah profesi. Untuk menjadi seorang dokter tidak sembarangan, harus kita mempunyai pengetahuan ya, kuliah di bidang kedokteran, kemudian juga punya pengalaman dan lain sebagainya. Seorang dokter dikatakan seseorang yang berprofesi sebagai dokter ya apabila dia bisa memulihkan dan mempertahankan kesehatan pasien. Ya, dokter yang baik adalah dokter yang dapat memulihkan dan mempertahankan kesehatan pasien. Biasanya kita berharapnya seperti itu ya. Kemudian kalau seorang pengacara, profesi pengacara bagaimana? Pengacara biasanya mengusahakan keadilan hukum bagi orang-orang yang mereka wakili di pengadilan. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk pejabat agama, contohnya mereka bisa membantu umatnya untuk mendapatkan keselamatan rohani. Ya, jadi itu beberapa contoh dari profesi. Ya.
Kemudian bagaimana dengan etika profesi? Ya, dari berbagai definisi ataupun pengertian yang ada, saya ambil atau saya kutip beberapa ya yang semoga bisa mudah dipahami ya. Etika profesi adalah sebuah panduan profesionalisme dalam dunia kerja. Jadi panduan profesionalisme dalam dunia kerja. Ada juga yang menyatakan etika profesi adalah sistem norma, nilai, dan aturan profesi secara tertulis yang secara jelas menunjukkan apa yang baik atau benar dan apa yang tidak benar atau tidak baik bagi seorang profesional. Nah, pengertian yang lain mengatakan bahwa etika profesi adalah perilaku pemegang profesi ya, dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya dengan cara menerapkan nilai-nilai etika yang berlaku di lingkungan kerja. Ya, kalau ditelaah mungkin antara pengertian-pengertian tersebut mengandung mirip ya, kemiripan. Jadi silahkan mana yang lebih mudah dipahami. Kemudian ada beberapa prinsip dari etika profesi. Yang pertama, etika profesi mengandung prinsip tanggung jawab. Ya, di mana pelaksanaan suatu profesi tersebut ya, seorang profesional yang melakukan atau menjalankan suatu profesi diharapkan bertanggung jawab. Bertanggung jawab atas apa? Bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan yang menjadi profesinya. Ya, terhadap bagaimana hasilnya, terhadap dampak dari profesi itu, baik bagi kehidupan orang lain atau bagi masyarakat pada umumnya. Kemudian ada prinsip keadilan. Nah, diharapkan setiap profesi itu memberikan jasanya kepada siapa saja, ya, apa yang menjadi haknya. Ya, misalnya seorang pengacara berarti dia harus memberikan pembelaannya ya, misalnya di pengadilan pada mereka yang memang sudah meminta jasa ya, dibantu ya, jadi atau sudah membayar untuk mendapatkan jasanya. Jadi kadang kalau di pengadilan ya ada orang-orang tertentu yang mungkin tidak bisa membayar atau menyewa pengacara, maka akan diberikan pendamping pengacara oleh negara. Nah itu nggak bisa milih gitu ya. Walaupun mungkin tampak di luar itu mereka benar-benar penjahat atau melakukan kejahatan, tetapi tetap harus dilakukan pembelaan. Kemudian prinsip otonomi. Ya, di sini artinya setiap profesi memiliki dan diberikan kebebasan dalam menjalankan profesinya. Ya, jadi mereka memiliki kebebasan dalam menjalankan profesinya. Kemudian prinsip berikutnya integritas moral. Ya, integritas moral di sini merupakan kualitas kejujuran dan prinsip moral yang dilakukan secara konsisten. Ya, jadi apapun profesinya ya diharapkan mereka mempunyai integritas moral yang tinggi. Mereka mempunyai kualitas kejujuran dan prinsip moral yang dilakukan secara konsisten. Berikutnya peranan etika dalam profesi. Ya, jadi nilai-nilai etika itu dimiliki oleh setiap kelompok dalam masyarakat, mulai dari kelompok yang paling kecil, keluarga, sampai suatu bangsa, ya, kelompok yang besar, ya, suatu bangsa. Kemudian, masyarakat profesional, ya, yang tergabung dalam sebuah profesi itu harus berpegang pada tata nilai yang mengatur dan tertuang secara tertulis dalam kode etik profesi masing-masing dengan tujuan untuk mengembangkan diri sendiri, juga mengembangkan organisasi profesinya, serta juga semua orang yang memiliki profesi yang sama. Ya, jadi untuk setiap atau masing-masing profesi, ya, bagi siapa saja yang tergabung dalam profesi yang sama, mereka biasanya diatur oleh suatu tata nilai ya, yang tertulis atau yang kita
beri nama atau kita sering sebut sebagai kode etik profesi, ya, di mana dengan menjalankan kode etik tersebut mereka bisa mengembangkan diri sendiri, mengembangkan organisasi profesinya, maupun mengembangkan rekan-rekan atau orang lain yang ada dalam profesi yang sama. Nah, apa fungsi etika profesi? Ya, etika profesi sebagai pedoman bagi seluruh profesi. Tentunya untuk masing-masing profesi ada pedoman tersendiri, ya, tentang prinsip profesionalitas yang telah ditetapkan. Jadi bagaimana prinsip profesionalitas seorang dokter, seorang pengacara, seorang akuntan, kemudian mungkin juga seorang guru, dan lain sebagainya. Sebagai alat kontrol sosial bagi masyarakat umum terhadap suatu profesi tertentu. Nah, mungkin Anda sekalian pernah dengar, oh itu dokter itu melanggar kode etik. Nah, misalnya ya kan, melakukan malpraktek, ya, melakukan kesalahan yang melanggar kode etik profesional di bidangnya. Nah, misalnya seperti itu. Jadi masyarakat bisa melakukan kontrol sosial sebagai sarana untuk mencegah adanya campur tangan dari pihak lain di luar organisasi tersebut yang terkait dengan hubungan etika dalam keanggotaan suatu profesi. Jadi misalnya ada suatu profesi yang diatur oleh suatu kode etik tertentu. Nah, dengan adanya kode etik tersebut, ya, etika profesi tersebut, maka kecil, ya, dimungkinkan, ya, bagi pihak luar untuk campur tangan permasalahan yang ada di dalamnya, ya. Jadi walaupun bukannya terus membuat orang-orang di dalamnya kebal hukum, tidak, ya. Maksudnya agar mereka menjalankan profesinya itu seperti terkait dengan prinsip tadi, otonomi, mereka bisa menjalankan profesinya dengan bebas, ya, walaupun bebas itu bebas dengan batasan-batasan yang ada dalam setiap kode etik. Kemudian sebagai sarana ini sudah, ya. Kemudian kita lanjut tujuan etika profesi. Ini untuk menghormati martabat profesi karyawan, memelihara dan mengatur kesejahteraan. Yang ketiga, meningkatkan dedikasi kerja, membantu mengembangkan kualitas profesi, menaikkan pelayanan profesi demi keuntungan pribadi. Walaupun itu sebagaimana halnya bisnis, ya, setiap yang menjalankan profesi tertentu tentu saja diperkenankan untuk mendapatkan keuntungan dari keahlian ataupun kemampuan ataupun pengetahuan yang dimiliki, ya. Jadi kan kita sering tuh, oh kok dokter di sini bayarnya sekian, dokter di sana bayarnya sekian. Dokter umum dengan spesialis tentu saja berbeda, ya. Sama-sama spesialis juga mungkin dengan bidang yang lain juga berbeda. Nah, seperti itu. Kemudian menentukan standar dasar untuk profesi. Nah, yang terakhir tujuannya menjaga dan menaikkan kualitas perusahaan lebih profesional. Nah, kemudian apa manfaat etika profesi? Dengan adanya etika profesi diharapkan dapat memastikan adanya profesionalisme. Sehingga di sini penting untuk mengetahui peraturan dan etika sebagai seorang profesional. Ya, ada tuntunannya. Oh, untuk menjadi dokter yang profesional harus A, B, C, D, dan lain sebagainya. Kemudian meningkatkan tanggung jawab. Ya, manfaat yang kedua meningkatkan tanggung jawab. Seorang profesional akan mampu mengemban tanggung jawab lebih banyak, ya. Jadi makin profesional tentu saja tanggung jawabnya lebih banyak, ya. Kemudian sistem kerja yang tertib, ya. Dengan adanya etika profesi maka tugas akan dilaksanakan dengan baik, ya. Peluang penyimpangan dapat dihindari, ya. Ketertiban sistem kerja akan lebih terjaga. Nah,
Kemudian manfaat berikutnya meningkatkan produktivitas dan efektivitas kerja. Ya, maka dengan adanya etika profesi akan dapat membangun suasana kerja yang nyaman, sehingga karena suasana kerja nyaman, bisnis yang dijalankan juga akan lebih kondusif, produktif, dan juga efektif. Nah, manfaat etika profesi dalam lingkungan kerja. Yang pertama, memberikan perlindungan dan jaminan aset perusahaan. Bagi karyawan yang memiliki etika tinggi, maka mereka akan memahami apabila mereka juga bertanggung jawab untuk menjaga sarana dan prasarana yang dimiliki oleh perusahaan, sehingga akan melindungi dan menjamin aset perusahaan terjaga dengan baik. Produktivitas meningkat. Nah, karyawan yang mempunyai etika profesi yang tinggi akan menghargai pekerjaannya, sehingga dia akan menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu. Dia akan berusaha mencapai target yang diberikan. Tentu saja dengan adanya hal itu, pertumbuhan perusahaan dan bisnis tetap terjaga secara konsisten. Ya, jadi meningkat dari waktu ke waktu. Citra publik perusahaan meningkat. Nah, kalau karyawan menjalankan etika profesi dengan baik, ya berdedikasi penuh, maka hal itu tentu dapat meningkatkan citra publik suatu perusahaan. Nah, di mata masyarakat, perusahaan itu mempunyai citra yang baik. Yang keempat, adaptif terhadap perubahan. Karyawan yang memiliki etika profesi yang baik, ya, mereka akan mampu ya menyesuaikan diri, beradaptasi dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada, ya, menghadapi berbagai perubahan. Nah, ini tentu akan menjadi kunci kesuksesan bagi perusahaan. Kemudian, lingkungan kerja bebas dari masalah. Bila semua karyawan itu mempunyai etika profesi yang tinggi, mereka akan saling menghormati, menghargai, sehingga dalam perusahaan tercapai lingkungan kerja yang sehat. Nah, kalaupun ada konflik, ada kesalahpahaman, ya, karena bagaimanapun juga masih ada kemungkinan untuk terjadi konflik, ya, di antara para karyawan, maka konflik atau salah paham tersebut tentu akan bisa diantisipasi dengan baik. Kemudian juga terhindar dari masalah hukum. Jika setiap karyawan berpegang teguh pada etika dan proses bisnis tersebut dikelola sesuai aturan, maka tentu perusahaan akan terhindar dari masalah-masalah hukum. Ya, karena mereka berpegang teguh pada etika, baik karyawannya maupun pengelolaan bisnisnya. Nah, dengan demikian tentu tidak akan melanggar hukum dan terhindar dari masalah-masalah hukum. Kemudian perusahaan mampu meraih kesuksesan. Nah, karena banyak hal tadi, ya, perusahaan akan meraih kesuksesan dan pertumbuhan bisnis akan terjamin, ya, bila mana karyawan bekerja dengan teratur bersama dengan pemahaman etika yang kuat dalam menjalani suatu profesi. Jadi kalau mereka bekerja dengan baik, memahami etika, ya, dalam menjalankan profesinya, maka tentu perusahaan akan mampu meraih kesuksesannya. Nah, ada beberapa skill yang harus diperlukan, ya, yang harus dimiliki oleh pelaku profesi, ya, orang-orang yang mempunyai profesi tertentu atau sering kita sebut sebagai profesional, ya kan. Mereka harus mengasah tingkat kepekaan. Jadi di sini tidak hanya mereka harus mempunyai skill yang sesuai dengan bidang ilmu yang ditangani, ya, bidang ilmu profesinya, sekaligus mereka juga harus mengetahui bagaimana cara menghargai dan berinteraksi secara profesional dengan semua komponen perusahaan. Ya, jadi mereka harus peka. Ya, jadi tidak hanya hard skill, ya, tetapi mereka juga harus punya soft skill yang baik. Pola pikir dan sikap yang positif. Ya, jadi ini harus mereka
asah juga bagaimana mereka bisa mempunyai pola pikir dan sikap yang positif. Ya, dimana dengan ini mereka mampu menjaga suasana profesional yang kondusif meskipun masalah-masalah pekerjaan yang dihadapi tidak selalu mudah. Ya, jadi dalam menjalankan suatu profesi tertentu, ya, tidak semuanya berjalan mulus saja ya. Terkadang ada beberapa hambatan atau kendala-kendala yang dihadapi saat menjalankan suatu profesi tersebut. Ya, walaupun kita sudah berusaha dengan baik berpegang pada etika profesi. Nah, walaupun terjadi masalah-masalah, tetapi tetap bisa mempunyai pola pikir dan sikap yang positif. Ya, jadi tidak mudah menyerah, tidak mudah stres. Ya. Kemudian skill yang lain yang diperlukan percaya diri sendiri dan rekan kerja. Jadi menjadi seorang profesional bukan berarti harus bisa bekerja sendiri saja, tetapi seorang profesional tetap butuh rekan kerja dan lingkungan kerja yang baik. Untuk menjadi seorang profesional yang baik, ya, selain mereka percaya diri sendiri bahwa mereka mempunyai etika profesi yang baik, mereka tetap butuh rekan kerja yang juga baik dan lingkungan kerja yang juga mendukung. Nah, jadi 3 itu skill yang diperlukan oleh pelaku profesi atau profesional. Nah, kemudian perkembangan etika profesi dari waktu ke waktu. Ya, bidang profesi yang pertama kali memperkenalkan sistem etika profesi ya, adalah bidang kedokteran. Ya, jadi awal mula ya etika profesi itu muncul di bidang kedokteran. Nah, kemudian di slide ini diberikan penjelasan perkembangan dari waktu ke waktu etika dalam bidang kedokteran. Kemudian periode berikutnya atau perkembangan berikutnya, profesi yang tercatat juga selain kedokteran ya, yang berikutnya adalah akuntan. Ya, profesi kedua yang tercatat paling awal membangun sistem etika profesi adalah profesi akuntan. Ya, karena profesi ini ya terkait dengan pihak internal perusahaan maupun pihak eksternal perusahaan. Ya, jadi setiap stakeholder berkepentingan dengan apa yang dilakukan oleh seorang akuntan, apa yang dilaporkan. Nah, berikut di slide ini juga perkembangannya dari waktu ke waktu. Kemudian profesi berikutnya yang lain adalah profesi hukum. Jadi kedokteran, akuntan, dan juga profesi hukum. Dengan beberapa perkembangannya dari waktu ke waktu, silahkan dipelajari, bisa dibaca di slide ini. Kemudian ya dengan adanya perkembangan beberapa profesi awal yang sudah mempunyai etika profesinya masing-masing, maka di sini United Nations ya atau PBB menetapkan secara resmi rekomendasi sidang umum pada tahun 96 yang menganjurkan agar semua negara anggota PBB membangun infrastruktur etik ya, infrastruktur etik untuk jabatan-jabatan publik. Ya, jadi diharapkan semua jabatan publik itu mempunyai etika profesinya masing-masing atau kode etik gitu ya. Dengan demikian sistem kode etik yang sudah dikenal sejak awal abad 19 sampai akhir abad ke-20 mengalami revitalisasi lebih lanjut dengan dukungan kelembagaan, ya tentu saja harus ada dukungan kelembagaan yang memungkinkan sistem etika benar-benar diterapkan secara fungsional dan ditegakkan secara efektif. Jadi walaupun profesi ini ya dalam banyak bidang ya dengan mempunyai kode etik masing-masing, tetapi dengan adanya dukungan kelembagaan ya negara, maka diharapkan ya bisa diterapkan secara fungsional dalam masing-masing fungsinya dan ditegakkan secara efektif. Nah,
Saat ini sudah saatnya bagi para praktisi hukum ya, bersama-sama mungkin dengan bidang profesi yang lain untuk mengembangkan pemikiran agar sistem etika dalam semua bidang profesi dapat menjadi alternatif baru dalam upaya melengkapi dan menopang bekerjanya sistem hukum. Jadi kita ada tuh sistem hukum atau aturan-aturan hukum ya, yang mengatur segala tingkah laku ataupun segala aktivitas umat manusia. Nah, tetapi seperti yang pernah kita pelajari, tidak semua hal ada ataupun tercakup dalam aturan hukum tersebut. Nah, kemungkinan ya diharapkan dengan adanya sistem etika profesi di setiap bidang, nah maka etika profesi tersebut atau kode etik tersebut bisa melengkapi dan menopang bekerjanya sistem hukum yang sudah dipraktekkan atau dijalankan selama ini ya, dengan tujuan untuk mengontrol dan membimbing serta mengarahkan perilaku ideal manusia dalam kehidupan bersama. Jadi mungkin apa-apa yang tidak diatur secara jelas atau lengkap di peraturan hukum yang sudah ada bisa menggunakan kode etik ya, yang dimiliki oleh masing-masing profesi. Nah, selain adanya ya kegiatan tersebut ya, bagaimana membuat kode etik untuk setiap profesi yang ada, maka dibutuhkan juga diharapkan penyelenggara negara dapat memperkuat kebijakan pengembangan sistem etika bernegara. Ya, jadi selain pengembangan sistem etika profesi, juga diharapkan memberikan dukungan ya, payung ya, untuk mengembangkan sistem etika bernegara ya, melalui peraturan perundangan yang bisa digunakan sebagai payung hukum bagi berkembangnya sistem etika bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, kalau di Indonesia berdasarkan rujukan Ketetapan MPR nomor 6 tahun 2001 yang masih berlaku hingga sekarang yang terkait dengan etika kehidupan berbangsa. Nah, jadi untuk bangsa Indonesia mungkin kita memerlukan itu ya, payung hukum untuk dikembangkan bagaimana etika bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, di dalamnya ada etika hukum atau peraturan hukum yang selama ini sudah berjalan, kemudian juga ditambahkan atau ditopang oleh etika-etika profesi ya, bagi semua profesi yang ada. Nah, diharapkan dengan adanya peraturan-peraturan tersebut ya, baik peraturan hukum maupun peraturan yang ada dalam kode etik profesi masing-masing bisa saling mendukung untuk mengarahkan perilaku manusia dalam kehidupan bersama. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk tatap muka kita yang ke-8. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.